warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan psikologi komunikator dan psikologi besar. Kami beranggotakan saya di luar rambutnya, lalu ada Anjila Nitya dan siapa aku. Menurut Aristoteles, karakter komunikator atau etos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Kemudian pernyataan ini diuji secara ilmiah dan menjadikannya sebagai psikolog komunikasi yang pertama sebagai tanda ketika kita berkomunikasi ada pengaruh sosial yang ditimbulkan. Menurut Herbert C. Kellman pada tahun 1975 ada 3 jenis pengaruh sosial. Yang pertama, internalisasi. Individu mengaplikasikan hal-hal yang dianjurkan dalam kehidupannya sehari-hari atau ke dalam nilai sistem yang dimilikinya. Internalisasi terjadi ketika kita menerima anjuran atau saran dari orang lain atas dasar rasional. Contohnya, kita berhenti merokok atas anjuran dokter karena ingin memelihara kesehatan kita. Nah, dalam mengambil keputusan ini, kita mengandalkan kredibilitas atau keahlian orang lain. Lalu ada identifikasi. Berkomunikasi dapat memperjelas konsep diri seseorang. Individu mendefinisikan dirinya sesuai dengan orang yang mempengaruhi. Contohnya, penggemar berperilaku dan berpakaian seperti artis yang disenangi. Lalu kemudian ada kedudukan. Individu tidak melakukannya karena anjuran atau mempercayainya atau menyenanginya. Ia melakukan untuk memperoleh keuntungan atau menghindari hukuman dari individu yang mempunyai power lebih. Contohnya, karyawan menuruti atasan karena takut dipecat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama itu ada kredibilitas. Kredibilitas adalah perangkat persepsi komunikat terhadap sifat komunikator. Dalam definisinya ini terkandung 2 hal, yaitu kredibilitas adalah persepsi komunikatif dan kredibilitas berkenaan dengan sifat komunikator. Maksudnya adalah kredibilitas dapat berubah sesuai dengan pelaku, topik yang dibahas, dan situasi. Kredibilitas juga dapat diubah atau dimanipulasi. Lalu apa saja sih yang mempengaruhi persepsi komunikat atau prioritas? Nah, yang pertama ini ada pengalaman langsung atau wakilan. Ketika kita sudah mengenal seseorang sejak lama, baik secara langsung ataupun melalui media massa, kita mempunyai penilaian tersendiri terhadap kredibilitasnya. Lalu melalui sponsorship. Kredibilitas seseorang bisa timbul melalui kata-kata atau verbal, contohnya memperkenalkan orang lain dengan menyebutkan gelar pendidikannya atau statusnya. Lalu ada petunjuk non-verbal. Ketika kita melihat seseorang berpakaian tidak rapi dan tidak bersih, hal itu bisa menurunkan kredibilitasnya, meskipun dia berpendidikan tinggi. Lalu ada gaya bicara. Orang mungkin akan ragu terhadap kredibilitas seseorang jika orang tersebut terbata-bata dalam menjelaskan sesuatu. Lalu ada 2 komponen kredibilitas. Yang pertama, keahlian. Hal ini adalah kesan yang dibentuk terkait dengan topik yang dibicarakan. Jika komunikator dinilai rendah, maka ia dianggap tidak berpengalaman. Lalu kemudian ada kepercayaan. Ini adalah kesan yang dibentuk terkait watak pembicara. Apakah orang tersebut dinilai jujur, adil, atau malah dinilai lancang dan tidak tepat. 2 faktor situasional yang mempengaruhi atraksi yang termasuk personal adalah daya tarik fisik dan kesamaan. Penelitian menemukan bahwa orang yang rupawan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi komunikator yang efektif. Atraksi fisik bisa menyebabkan komunikator terlihat menjadi lebih menarik karena daya persuasi. Namun, kita juga tertarik kepada seseorang karena adanya kesamaan. Rogers membuktikan bahwa orang mudah berempati dan merasakan perasaan orang lain karena memiliki pandangan yang sama. Kesamaan antara 2 individu inilah yang memudahkan terjadinya perubahan pendapat. Kesamaan mempermudah proses decoding atau proses menerjemahkan lambang-lambang yang menjadi gagasan. Lalu kesamaan juga membantu membangun premis yang sama. Kemudian
kesamaan membuat communicate menjadi lebih tertarik kepada komunikator. Ketika kita sudah tertarik kepada komunikator, maka hal itu akan lebih mudah untuk menerima gagasan yang disampaikan. Terakhir, kesamaan juga menemukan rasa hormat dan percaya pada komunitas. Lalu ada kekuasaan. Kekuasaan dapat membuat seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena memiliki sumber daya yang penting. So, critical resource. Menurut French dan Raven pada 1974, ada 5 klasifikasi jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan kolektif. Kekuasaan ini adalah kemampuan komunikator untuk memberikan hukuman yang bersifat personal maupun tidak. Contohnya, seorang ibu yang menghukum anaknya atau pemecatan karyawan yang dilakukan oleh bos. Lalu ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini berasal dari ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh komunikator. Contohnya, seorang dosen menyuruh mahasiswanya untuk menjelaskan suatu teori. Lalu ada kekuasaan informasional. Jenis kekuasaan ini berasal dari informasi baru yang dimiliki oleh komunikator. Contohnya, seorang anak mengajarkan orang tuanya untuk menggunakan sosial media. Lalu ada kekuatan rujukan. Hal ini hanya terjadi jika seseorang melaksanakan apa yang dianjurkan oleh si komunikator. Seperti contoh sebelumnya, yaitu seorang dokter yang menyarankan untuk pasiennya berhenti merokok. Lalu ada kekuasaan legal. Kekuasaan ini berasal dari peraturan dan norma yang berlaku, serta orang-orang yang berwenang. Meskipun begitu, kekuasaan memiliki pengaruh yang lebih lemah dibanding identifikasi dan internalisasi. Kekuasaan sepatutnya digunakan setelah kredibilitas dan atraksi. Komunikasi juga belum tentu efektif jika tidak memperhatikan pesan yang disampaikan. Boleh di next. Lalu ada psikologi pesan. Ini pada tahun 1961 menemukan bahwa kita dapat menggerakkan orang lain dengan merangsang salah satu bagian otak. Teknik pengendalian perilaku ini disebut dengan bahasa. Dengan bahasa, kita dapat mengendalikan perilaku orang lain. Atau mungkin kita juga pernah mendengar istilah the power of words. Lalu juga disebutkan dalam kitab Sifil Quran Ar-Rahman ayat kedua sampai 3, yaitu artinya dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara. Bahasa pada gilirannya adalah pesan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang selanjutnya kita sebut dengan pesan linguistik. Boleh di next. Pesan linguistik. Apakah bahasa itu? Definisi bahasa itu ada dua, yaitu fungsional dan formal. Fungsional, bahasa diartikan sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan. Lalu dalam definisi formal, bahasa diartikan sebagai kalimat yang dibuat menurut tata bahasa yang berlaku. Ada 5 tahapan mengenal bahasa. Itu yang pertama, memiliki informasi bunyi-bunyi di bahasa atau mengetahui bagaimana cara melafalkannya. Seperti penyebutan apel dan apel adalah dua hal yang berbeda. Lalu yang kedua, memiliki pengetahuan cara membentuk kalimat atau grammarnya, atau biasa kita sebut di bahasa Indonesia itu SPOK-nya. Lalu yang ketiga, mengetahui arti gabungan kata-kata. Yang keempat, mengetahui dunia yang digunakan. Dan yang terakhir, memiliki sistem kepercayaan dalam mahasiswa. Ketika kita mengerti konteks yang digunakan, maka akan mempermudah kita untuk berkomunikasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafiq. Baik, makasih Biru. Selanjutnya ada bagaimana kita ini bisa berbahasa. Menurut teori behaviorisme dan nativisme dari Noam Chomsky, anak-anak itu bisa berbahasa melalui 3 proses, yaitu asosiasi, imitasi, dan peneguhan. Yang pertama kita bahas asosiasi terlebih dahulu. Asosiasi itu artinya melazimkan antara bunyi dengan objek tertentu. Contohnya seorang anak nangis. Nah, di suasana nangis itu ia mengucapkan UU. Nah, ibunya ini mengartikan bahwa si anak ini pengen susu. Lalu diberikanlah susu oleh ibunya, kemudian anak tersebut senang. Sejak saat itu, maka anak jika ingin susu, maka dia akan mengucapkan UU. Yang kedua itu imitasi, yaitu meniru pengucapan dan struktur kalimat yang didengar. Contohnya, setiap kali ibunya memberikan segelas air,
kepada anaknya sambil berkata minum, maka anaknya akan mencoba menirukan kata minum itu dengan mengucapkan uu, di mana yang anak maksud tersebut adalah minum. Dan yang ketiga ada peneguhan. Peneguhan yaitu bisa didapat ketika anak mengucapkan kata-kata yang benar. Contohnya, seorang anak mengucapkan suatu kata dengan benar, maka ibunya akan memujinya atau memberikan hadiah. Kemudian anak tersebut merasa senang ketika dia mengucapkan kata itu, lalu ibunya memuji. Oleh karena itu, anak akan berpikir, oh jadi yang saya katakan ini benar, besok saya akan katakan lagi, karena saya akan dapat ujian karena mengatakan itu. Nah, itu yang disebut peneguhan. Next, gitu. Nah, setiap anak ini memerlukan waktu kurang lebih 30 tahun untuk menguasai 1000 kosakata. Padahal realitanya, anak usia 4-5 tahun saja sudah banyak memiliki beragam kosakata. Maka dari itu, sebagian ahli bilang bahwa kemampuan bahasa itu bukan hanya sekedar menghubungkan, menirukan, dan peneguhan yang ketiga proses tadi. Tapi setiap anak itu mampu menggunakan suatu bahasa karena adanya pengetahuan bawaan atau pre-existing knowledge yang telah diprogram secara genetik dalam otak manusia, di mana pengetahuan tersebut itu dikenal sebagai LAD atau Language Acquisition Device, yaitu suatu sistem yang memungkinkan manusia menggabungkan komponen-komponen bahasa menurut Noam Chomsky. Teori perkembangan Jan Piaget ini memperkuat teorinya Chomsky dengan menunjukkan bahwa adanya struktur universal yang menimbulkan pola berpikir yang sama pada tahap-tahap tertentu dalam perkembangan mental anak. Oleh karena itu, kedua psikolog ini membuktikan bahwa otak manusia itu bukanlah penerima pengalaman yang pasif, tetapi sebagai sebuah organ yang dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan bahasa. Next, gitu. Selanjutnya ada bahasa dan proses berpikir. Nah, bahasa ini tuh ternyata berhubungan dengan proses berpikir, bahkan berhubungan juga dengan budaya. Contohnya seperti dalam bahasa Indonesia itu kaki saya patah, tapi dalam bahasa Inggris I broke my leg. Nah, dari situ aja ada perbedaan rasa. Kalau saya bilang kaki saya itu patah, maka kita meletakkan kesalahan kaki patah itu karena sebab lain. Bisa dari keseleo atau kesandung atau kecelakaan. Kayak kaki saya patah karena jatuh lah atau kesandung lah. Tapi bandingkan dengan bahasa Inggris yang I broke my leg. Maka siapa yang mematahkan kaki saya? Di situ kan I itu kan saya. Nah, dari sini aja kita bisa membaca bahwa proses berpikir orang dengan bahasa Indonesia dan orang berbahasa Inggris itu berbeda. Orang Indonesia meletakkannya mungkin ke hal di luar dari dirinya. Sedangkan orang Inggris ini meletakkan bahwa yang mematahkan kaki saya itu karena saya. Jadi saya harus bertanggung jawab terhadap patahnya kaki saya. Nah, salah satu teori prinsipal of linguistic relativity itu berkata yaitu bahwa bahasa menyebabkan kita memandang realitas sosial dengan cara tertentu, di mana dapat disimpulkan bahwa pandangan manusia tentang dunia itu dibentuk oleh bahasa. Karena bahasa berbeda, maka pandangan terhadap dunia pun berbeda pula. Contohnya, ketika orang tinggal di tempat yang berbeda, maka mereka juga punya bahasa yang berbeda. Misalnya orang Indonesia, misalnya pada kata salju, orang Indonesia itu karena dia nggak kenal salju, jadi mereka itu kenal kata salju ya udah sekedar salju aja. Tapi berbeda dengan orang yang tinggal di kutub utara, mereka memiliki banyak beragam kosakata yang merujuk pada arti salju. Ada salju ini, salju itu. Nah, karena mereka ini hidup setiap hari dengan salju. Next, gitu. Selanjutnya ada kata-kata dan makna. Orang akan memaknai kata sesuai pengalamannya masing-masing. Kita mungkin mengaitkan sesuatu biasa aja, tapi bagi seseorang kata tersebut itu memiliki makna yang sangat dalam. Nah, terdapat 3 corak makna menurut Brodbeck. Yang pertama ada inferential meaning, yaitu makna satu kata atau lambang adalah objek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. Contohnya, satu lambang ini dapat menunjukkan banyak rujukan, misalnya jari-jari. Nah, jari-jari ini ada yang berarti setengahnya diameter lingkaran, ada yang berarti bagian dari roda sepeda, dan ada yang berarti bagian dari tangan manusia.
Nah, contoh lainnya itu satu rujukan diwakili oleh berbagai kalimat. Misalnya, kain yang menutupi badan. Nah, itu kan bisa disebut sebagai hijab, pakaian, busana, atau sandang. Yang kedua ada significance meaning, yaitu suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain. Contohnya kata phlogiston, ini merujuk pada proses pembakaran. Namun setelah ditemukan kata oksigen, maka konsep phlogiston ini ditinggalkan, sudah tidak dipakai lagi. Yang ketiga ini ada intentional meaning, yaitu makna yang dipersepsikan oleh si pemakai lambang. Makna ini tidak dapat dicarikan rujukannya, karena maknanya itu hanya ada pada pikiran seseorang. Contohnya remaja yang mempunyai bahasa prokem seperti prokum, bokap, sokin, dan lain-lain. Itu berbeda dengan seorang aktivis masjid yang juga mempunyai kata-kata keseharian mereka sendiri seperti ikhwan, ahwat, itikaf, tadarus, dan lain-lain yang dimana kata-kata tersebut hanya diketahui artinya oleh mereka masing-masing. Next bit. Nah, Broadback 1963 memberikan makna secara psikologis bahwa makna ini tidak terletak pada kata-kata tetapi pada pikiran dan persepsinya. Makna terbentuk dari pengalaman individu yang diperoleh karena adanya asosiasi. Makna yang sama itu hanya terbentuk jika memiliki pengalaman yang sama, kesamaan makna karena kesamaan pengalaman atau kesamaan struktur kognitif inilah yang disebut isomorfisme, yaitu bisa terjadi jika komunikasi itu berasal dari budaya yang sama, status sosial pendidikan, dan ideologi yang sama. Next it. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anggita. Baik, selanjutnya ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal itu merupakan sebuah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Nah, biasanya pesan nonverbal ini disampaikan dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Menurut Mark Elnett menyebutkan bahwa ada 5 fungsi pesan nonverbal. Yang pertama repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi. Nah, repetisi itu adalah mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah saya menjelaskan penolakan saya menggelengkan kepala berkali-kali. Yang kedua, substitusi. Substitusi ini untuk menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa patah kata pun saya berkata, saya dapat menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-angguk atau memberi jempol tangan. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi ini untuk menolak pesan verbal yang atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, saya memuji seseorang dengan berkata, hebat, kau memang hebat. Tapi arti hebat yang saya maksudkan itu bukan arti hebat yang sebenarnya, tapi saya mencibirnya kalau saya tidak setuju terhadap prestasi yang dia capai. Yang keempat itu ada komplement. Komplement ini untuk melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya sambil bercerita, ekspresi wajah seseorang itu bisa berubah-ubah. Yang kelima, aksentuasi. Aksentuasi ini untuk menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, saya mengungkapkan betapa tidak setujunya saya dengan memukul meja yang ada di hadapan saya. Selanjutnya, Dale G. Letters menyebutkan 6 alasan mengapa pesan nonverbal sangat penting. Yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menemukan makna dalam komunikasi interpersonal. Nah, ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain secara tatap muka, kita banyak menyampaikan gagasan dan pikiran kita lewat pesan-pesan nonverbal. Misalnya sambil kita berkata itu kita sambil banyak menggerakkan kepala, tubuh, atau menggerakkan tangan. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Misalnya kalau kita
sedang menulis surat untuk mengungkapkan betapa kita rindunya kepada orang lain, tapi tidak tahu harus berkata seperti apa. Nah, pesan nonverbal ini itu bisa menjadi jalan keluar untuk mengungkapkan kerinduan, betapa rindunya seseorang gitu. Nah, yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Artinya, pesan nonverbal ini bisa memberikan informasi tambahan dengan memperjelas maksud dan makna pesan yang disampaikan. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Yang terakhir, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Oke, selanjutnya, klasifikasi pesan nonverbal. Duncan menyebutkan ada 6 jenis pesan nonverbal. Yang pertama, kinesik atau gerak tubuh. Nah, pesan kinesik ini menggunakan gerak tubuh yang berarti terdiri atas 3 komponen utama, yaitu pesan facial, pesan gestural, dan pesan postural. Nah, pesan facial ini menggunakan ekspresi wajah untuk menyampaikan makna tertentu. Kalau pesan gestural menunjukkan gerakan sebagai anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengomunikasikan berbagai makna. Lalu pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan. Misalnya postur perwira TNI ketika berdiri tegak berbeda dengan postur murid di hadapan gurunya. Selanjutnya yang kedua ada pesan paralinguistik atau suara. Nah, pesan ini disampaikan melalui suara atau berbicara kepada orang lain. Yang ketiga, proxemic atau penggunaan ruang personal dan sosial. Nah, proxemic ini disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang yang umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Selanjutnya, olfaksi atau penciuman. Di zaman sekarang ini, ketika kita memakai parfum gitu ya, itu pasti punya arti-arti tertentu dalam arti sebuah aroma gitu. Yang kelima, sensitivitas kulit. Nah, pesan sensitivitas kulit ini disampaikan melalui sentuhan. Nah, yang terakhir, faktor artifaktual. Pesan ini diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Misalnya kalau kita menggunakan rapi itu, kita sedang menunjukkan identitas kita kepada orang lain. Itu. Kalau kosmetik itu, kalau kita memakai warna lipstik yang berbeda, itu juga menunjukkan arti yang berbeda pula. Selanjutnya, ada organisasi, struktur, dan imbauan pesan. Retorika mengenal 6 macam organisasi pesan. Yang pertama itu deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga kronologis, yang keempat logis, yang kelima spesial, dan yang keenam topikal. Untuk deduktif, itu dimulai dengan menyatakan dulu gagasan utama, kemudian memperjelasnya dengan keterangan, penunjang, penyimpulan, dan bukti. Kalau induktif itu kita mengemukakan perincian-perincian dan kemudian menarik kesimpulan. Nah, kalau kronologis itu pesan yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Dengan urutan logis, pesan disusun berdasarkan sebab keakibat atau akibat ke sebab. Selanjutnya, spesial itu pesan disusun berdasarkan tempat, sedangkan urutan topikal itu pesan yang disusun berdasarkan topik pembicaraan. Klasifikasinya dari yang penting kepada yang kurang penting, dari yang mudah kepada yang
sulit untuk dikenalkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada 5 langkah penyusunan pesan. Yang pertama attention atau perhatian, yang kedua need atau kebutuhan, yang ketiga satisfaction atau pemuasan, yang keempat visualization atau visualisasi, yang kelima action. Contohnya, jika kita ingin mempengaruhi orang lain, rebutlah dulu perhatiannya. Selanjutnya, bangkitkan kebutuhannya. Lalu berikan petunjuk bagaimana cara ia memuaskan kebutuhan itu. Lalu gambarkan dalam pikirannya keuntungan dan kerugian apa yang akan diperolehnya bila ia menerapkan atau tidak menerapkan gagasan Anda. Lalu akhirnya doronglah ia untuk bertindak. Misalnya kalau saya berkata kepada teman saya, lihatlah rambutmu. Nah, pasti dia langsung melihat rambutnya dan berkata, ada apa dengan rambut saya? Gitu. Terus saya berkata untuk sudah saatnya untuk dia memotong rambut. Lalu dia bertanya kenapa lagi. Lalu saya bilang kalau misalnya dia memotong rambut itu akan terlihat lebih rapi, lebih sopan. Nah, lalu setelah saya menjelaskan alasannya, lalu saya menyuruhnya untuk mencukur rambutnya sekarang juga. Seperti itu. Selanjutnya ada 2 jenis struktur pesan. Yang pertama struktur pro kontra dan kontra pro. Dalam struktur pro kontra atau kontra pro, perencana atau komunikator menyampaikan pesan kepada halayak dengan mengemukakan 2 sisi gagasan, yaitu yang berlawanan dan gagasan yang pro halayak. Dalam struktur pro kontra, komunikator mendahulukan argumen atau gagasan yang selaras dengan pendapat atau sikap halayak. Selanjutnya, gagasan yang bertentangan dengan sikap halayak disajikan pada bagian akhir pembicaraan. Sebaliknya, dalam struktur kontra pro, komunikator lebih dahulu mengawali presentasinya dengan mengemukakan gagasan yang berlawanan. Selanjutnya, presentasi ditutup dengan argumentasi pro halayak. Nah, yang kedua, struktur satu sisi dan 2 sisi. Satu sisi, komunikator hanya menyajikan gagasan pada satu dimensi saja, misalnya aspek baik saja yang dibicarakan dari program tersebut tanpa memperhatikan dampak. Nah, untuk struktur 2 sisi, komunikator menyajikan program yang akan dilaksanakan dengan melihat sisi keuntungan dan sekaligus kerugian yang ditimbulkan bila program dilaksanakan secara proporsional. Prinsip yang paling penting untuk diperhatikan adalah memilah-milah waktu dan tempat kapan struktur tersebut digunakan. Beberapa eksperimen menunjukkan pada halayak yang memiliki informasi sedikit tentang program yang akan dikemukakan, struktur satu sisi lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan. Sebaliknya, pada struktur 2 sisi, apabila halayak memiliki informasi tentang program tersebut cukup banyak atau sebut saja familiar dalam kehidupan sehari-hari, struktur penyajian 2 sisi cenderung akan memperoleh dukungan. Selanjutnya, terdapat 5 jenis imbauan, yaitu imbauan rasional, emosional, takut, ganjaran, dan imbauan motivasional. Imbauan rasional biasanya menggunakan silogisme, yakni rangkaian pengambilan kesimpulan melewati premis mayor dan minor. Contoh premis mayor yaitu setiap manusia akan mati, sedangkan premis minor itu contohnya itu Sumanto adalah manusia. Nah, selanjutnya imbauan emosional menggunakan bahasa yang menyentuh emosi komunikator. Komunikator bertindak sebagai stimulator emosi halayak dalam mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Dalam imbauan emosional, banyak aspek yang dapat digunakan sebagai pencetus atau pengunggah emosi. Misalnya, penggunaan bahasa yang menyentuh perasaan atau kata-kata bombastis, kata-kata yang menumbuhkan rangsangan erotis, jargon yang menyinggung sara. Kemudian dapat juga dilakukan dengan visualisasi untuk ilustrasi uraian seperti foto-foto yang memiliki human interest atau ekspresi wajah dan gerak tubuh yang mendukung komunikasi lisan. Selanjutnya, imbauan takut itu menggunakan pesan yang mencemaskan atau mengancam. Imbauan takut dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk mendukung efektivitas komunikasi sejauh
imbauan tersebut dalam kadar yang moderat. Kadar takut yang rendah dan tinggi cenderung bertolak belakang dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, imbauan ganjaran menggunakan rujukan yang menyajikan komunikator. Nah, kalau imbauan hukuman atau ganjaran ini diberikan dengan pendekatan keuntungan yang diperoleh bila halayak mengikuti perilaku tersebut. Dalam strategi komunikasi, menggunakan imbauan ganjaran tidak selamanya berhasil. Contoh yang mudah diamati terdapat dalam peristiwa kampanye. Bagaimanapun sebuah partai politik membeberkan program-program yang akan memberikan kesejahteraan lewat berbagai bentuk, tetapi karena halayak tahu kapasitas partai tersebut, upaya tersebut hanyalah sia-sia. Nah, yang terakhir, imbauan motivasional. Menggunakan imbauan motif yang menyentuh kondisi intern dalam diri manusia. Imbauan pesan dapat dirancang sesuai dengan yang diinginkan dan harus dipenuhi oleh halayak, sehingga analisis halayak menjadi faktor penting dalam menentukan imbauan yang akan diberikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.